Tak sangka pula banyak yang koyak dengan jantung pisang nih banyak Rasanya JP tidak bermaksudkan untuk memburukan negara Indonesia, tapi dia mau memberi kesadaran pada kepemimpinan negara dan membuka mata rakyat itu sendiri untuk berubah. Sama geng kamu si Iki, JP, ya Borunaga, Olanwe, Zainal Story, Toha, ya Mister Bus dan lain-lain itu satu geng semuanya ya dugaan. Banyak netizen Indonesia, terutama si ketua netizen Ape Sindo ataupun Kokori tak mau menelan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video tentang si video kakak jantung pisang yang membuat para netizen Konoha dan juga ketua geng-geng yang tak suka dengan Malaysia seperti Mas Ribut dan juga namanya Kokori dan juga ada Angkeri dan juga Om Ribut. Itu satu orang para sahabat mempunyai banyak akun di TikTok hanya untuk berbincang memburuk-burukkan negara Malaysia. Dan ternyata banyak yang koyak apa yang diberikan fakta oleh kakak JP. Kenapa harus pahit untuk menelan kenyataan yang ada? Kenapa harus takut untuk membenahi keadaan yang teruk saat ini para sahabat? Dan buktinya ketika sudah dilantik Bapak Presiden yang baru oleh Bapak Prabowo sekarang, banyak kasus-kasus terbongkar daripada Pertamina, daripada juga pajak, dari emas, semua. Sampai sekarang ini ada minyak, ada juga sampai beras. Dan katanya juga zakat pun kena rasuah para sahabat. Itu pun yang dikatakan kakak JP itu semuanya memang yang dilontarkan itu mengikut sesuai fakta. Karena negara Indonesia itu negara demokrasi. Yang paling pelik lagi, kenapa pula ada yang dikatakan dalam video itu, ada yang katanya kakak JP itu diusir daripada Malaysia. Aku nengok itu kayak mau ketawa gitu kan. Kak JP itu tak menyebut tentang parlemen yang ada dekat Malaysia. Dalam VT-VT mereka itu tak ada menyebut tentang parlemen yang ada dekat Malaysia para sahabat. Mereka menyebut di dalam negara sendiri yang ada di Indonesia macam itu. Karena apa para sahabat? Kalau tak ada orang yang komplain dekat di media sosial saat ini. Buktinya kalau mungkin kemarin itu tak terungkap satu persatu dari rasuah-rasuah korupsi-korupsi, dari juga Pertamina yang dioplos dan juga minyak yang dikurangi dan katanya zakat yang dikorupsi juga yang dirasuah. Itu dengan adanya media sosial, para koruptor-koruptor itu ketar-ketir para sahabat, karena banyak netizen-netizen yang sedar diri, mereka juga melontarkan kata-kata seperti itu. Tapi kalau netizen yang apa ya, yang baper seperti Kokori ini, aku lah tak tahu lah dengan Kokori ini. Biasanya orang Cina dekat Indonesia itu, mereka itu menyibuk tentang perdagangan. Seperti halnya mereka itu macam mana untuk menguasai Indonesia macam itu. Tapi lain macam dengan Kokori ini. Kokori ini malah menyibuk tentang negara Malaysia. Dan bahkan orang Malaysia pun menengok sebuah Kokori ini nak macam nak hantam. Aku pun orang Indonesia menengok itu, aduh walau aduh aku lah tak sedar diri para sahabat dengan Kokori ini, dengan kata-katanya yang selalu menyolok menyebut tentang negara orang. Mas Farhan ini pun geram kali aku tengok itu Kokori. Andai kata nantilah semisal Mas Farhan ada balik cuti nanti, pengen sekali pengen ngopi-ngopi dengan si Kokori ini, pengen membahas face to face lah, cakap depan mata macam tu. Tapi aku dah apa ya, kemarin itu ada Mrs. teman Kokori ini, tapi sama di Kokori tak ditengok para sahabat. Dan teman-teman penasaran seperti apa orang apa ya,
orang Malaysia yang katanya mengusir kakak JP dan juga lain-lainnya. Kita tengok videonya yang mereka ulas dalam fakta. Ini dia videonya. Belanda, tolong jajah kami lagi. Kami capek dijajah sama pejabat-pejabat. Sekarang ampun dah, ampun. Udah kagak tahu malu mereka. Ampun. Rasanya JP tidak bermaksudkan untuk memburukan negara Indonesia, tapi dia mau memberi kesadaran pada kepemimpinan negara dan membuka mata rakyat itu sendiri untuk berubah. Saya paham dengan komentar Anda, dan ada banyak sekali orang-orang yang berkomentar seperti ini ya. Oke, saya hargai seluruh komentar yang ada di kolom komentar video saya. Boleh saya jawab di sini ya, dengan tidak ada unsur provokator antara dua negara ya. Saya sebagai rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, saya jujur mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja. Tetapi Indonesia tidak baik-baik saja karena terlalu banyak provokator yang ada ya. Boleh saya sebut salah satu atau beberapa provokator-provokator. Jantung Pisang adalah salah satu wanita Indonesia provokator ya. Kokori itu pun termasuk provokator, dan ada beberapa akun-akun yang kalian sebut, saya lupa namanya karena saya tidak mengikuti, itu adalah provokator negara ya. Saya cuma mau ngasih tahu, dan saya mention kepada seluruh masyarakat Malaysia yang komentar ya, yang komentar di video TikTok saya, bahwa musuh dalam negara saya adalah orang-orang saya sendiri, bukan orang Malaysia ya. Musuh saya sendiri, musuh negara Indonesia itu adalah orang-orangnya sendiri, bukan orang Malaysia. Bukan kami rakyat ini tak tahu Pak ya, tapi kami kadang-kadang cuma tutup mata. Karena apa? Karena orang Indonesia ada 30 lebih provinsi yang berbeda suku, budaya, dan berbeda pola pikir. Berbeda dengan Malaysia yang penduduknya sedikit, yang cuma satu budaya dan satu pola pikir. Penduduk Malaysia cuma punya dua pola pikir, antara suka dengan kepemerintahan dan tidak suka dengan pemerintahan. Tetapi penduduk Indonesia suka dengan partai ini, tidak suka dengan partai ini, suka dengan presiden yang ini, pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi semua suara tidak sama. Tetapi ada banyak provokator. Kenapa saya bilang si Jantung Pisang ini provokator, dan Kokori dan semuanya? Malaysia nggak ada hubungannya dengan negara kita ya. Malaysia nggak ada hubungannya dengan negara Indonesia. Saya nggak peduli Malaysia itu mau bagus kah, mau pola pikirnya bagus kah, saya tidak peduli, dan saya tidak akan menjunjung negara Malaysia. Sebagus-bagusnya negara Malaysia dan negara Singapura, saya tidak akan junjung tinggi martabat dan harkatnya, walaupun saya cari duitnya di Singapura dan di Malaysia. Tetapi si perempuan itu, kenapa banyak orang yang nggak suka dengan dia? Kami sebagai rakyat Indonesia tidak bisa memungkiri kepemerintahan memang tak bagus ya, rakyat banyak yang miskin, is okay, tapi sebisa kami melawan hinaan dari kalian juga. Oke, kembali ke poin. Kenapa si Jantung Pisang ini saya bilang provokator? Karena mulut dia yang terlalu mengagung-agungkan negara Malaysia, di negara di mana dia sekarang cari duit, itulah yang membuat rakyat Indonesia cemburu. Tidak sepatutnya negara sendiri diburukkan, negara Malaysia disanjung. Negara Malaysia tetap dihormati, dihargai karena kita cari duit di situ. Karena kita mengumpulkan pundi-pundi dolar, ringgit di situ. Tapi tidak perlu menterbelakangkan negara kita sendiri. Itu maksud saya. Semoga rakyat Malaysia itu paham dengan isi video-video saya. Banyak yang bilang pola pikir saya sempit, tidak terbuka, SDM rendah. Oke, tuduhan apapun kalian ke saya terima. Ya. Tapi pola pikir saya berbeda dengan pola pikir Jantung Pisang. Semoga Anda paham. Dan itu sama sekali tidak merubah keadaan. Ya. Jantung Pisang adalah provokator karena dia tidak menyukai kepemerintahan yang sekarang. Sama dengan orang-orang yang turun demo di jalan. Itu adalah orang-orang bukan pembela rakyat, Pak. Ya. Jantung Pisang pun bukan pembela rakyat, Pak, tapi pembela partai-partai tertentu yang ada di Indonesia, yang tidak suka dengan adanya kemajuan di Indonesia.
Semoga kalian paham ya. Apa yang ada di backgroundnya orang-orang yang koar-koar di TikTok ini yang memburukkan negaranya sendiri, itu mereka bukan untuk rakyat tapi untuk kepentingan partai ya. Dan youtuber ini juga bukan untuk rakyat ya, yang mengadu domba Malaysia Indonesia itu untuk kepentingan kantong pribadi mereka, mengumpulkan follower dan viewers, menjelekkan nama negara Malaysia. Indonesia mau maju mau tidak nggak ada hubungan dengan Malaysia ya, nggak ada hubungannya dengan Malaysia, tetapi musuh dalam selimut provokator dari negara sendiri ini yang berkeliaran di dalam sosial media. Semoga kalian paham ya. Yang menghujat-hujat saya di video saya, semoga kalian paham. Yang kalian menyanjung-nyanjung itu si jantung pisang karena sudah menyanjung negara kalian. Jantung pisang adalah provokator negara. Rakyat Indonesia bukannya bodoh, tidak bisa melihat kekurangan yang ada, kekisruhan yang ada di negara. Kekisruhan itu dibuat karena provokator yang membela partai, bukan membela negara. Kalau orang yang membela negara, siapapun presidennya, kita akan tetap berpikir positif. 98 sudah lewat, ngapain disebut-sebut ya? Kamu ini orang Indonesia ya, jangan malu-maluin. Kok seneng negaranya itu rusuh gitu loh, kok seneng negaranya itu rusuh. Dan nampak-nampaknya ya kalian ini, kamu sama geng kamu, si Iki, JP, ya, Borunaga, Olanwe, Zainal Story, Toha, ya, Mr. Bass dan lain-lain itu satu geng semuanya ya, dugaannya ya. Kalian ini kok seneng gitu loh memuja-muji negara asing ya, sengaja atau tidak sengaja digunakan mereka sebagai alat untuk kampanye hitam kepada negara sendiri. Kok bisa begitu? Ya, nggak malu kamu, ya. Kalau kamu mengharap negara ini kacau, terpecah belah, saya kok malah takut, ya. Di negara yang kamu sekarang kerja ini, kamu tinggal ini, mereka lah yang akan terpecah belah karena politik identitas, isu perkaumannya sangat teruk, sangat buruk, ya. Orang-orang di Sabah dan Sarawak pun nggak suka dengan permainan politik di Semenanjung. Mereka benci banget dengan permainan-permainan kotor di Semenanjung. Ya, kalau kamu mengharapkan NKRI ini terbelah-belah, nggak bisa. Kita ini tahu permainan kalian semua. Ya, kasih tahu itu penyokong-penyokongmu, dan kalau ada kakak pembina kamu, bos-bos kamu, orang-orang tempatan, tokoh-tokoh tempatan, ya, yang menjadi bapak pembina atau kakak pembinanya kamu di sana, kasih tahu, nggak akan berhasil. Propaganda itu ya, ketawa kita di Indonesia. Kamu bilang Malaysia aman, Malaysia indah berbunga-bunga, buktinya Malaysia itu banyak masalah. Dan kamu sama geng kamu, si Iki, ya, Zainal, Toha, nggak pernah akan buat konten ya menunjukkan Malaysia sebenar-benarnya seperti apa. Ya kan, selalu macam kayak surga ya, nggak ada masalah, semuanya baik ya, berasnya berlimpah ya, berlimpah kalau ada ringgitnya. Kalau ada 40-50 ringgit beli beras di supermarket ya ada barangnya ya. Sama di Indonesia, LPG kita nggak kekurangan LPG asal ada duit. Beli yang nggak subsidi pasti ada, diantar ke rumah, jangan khawatir ya. Udahlah, jangan buat konten-konten bodoh ya, propaganda terus untuk negara asing ya, nggak malu kalian, oke? Dan tolong harus diingat ya, konten-konten kalian sudah ditonton oleh orang banyak, orang-orang pemerintahan, orang-orang partai, TNI dan sebagainya, sudah tersebar kemana-mana itu muka-muka kalian itu ya. Tinggal pemerintah kita aja mau menegakkan hukum dengan serius enggak, kalian diproses hukum apa enggak. Kalau konten-konten kalian banyak yang melanggar hukum di Indonesia. Oke? Berhenti ya. Berhenti untuk menjilat-jilat ya. Enggak ada loh TKI TKW di negara lain yang buat konten-konten macam kalian begini. Ya, dan jangan bergaul dengan kelompok-kelompok ultranasionalis di sana. Ya, harus ada marwah, harus ada harga diri. Meskipun negara kita banyak masalah, ya nggak patut kita memburukkan negara kita, apalagi di negara asing. Ya, cari solusinya. Ya, jangan cuma nyinyir di negara orang.
apalagi atas pesanan dugaannya ya, pesanan dari oknum-oknum di sana, orang-orang yang nggak suka dengan negara kita. Ya, itu nasihat saya buat kamu. Oke? Aku sudah tarik kau mas ribut, mas mata kecil. Cepat kau naik. Mas mata kecil, Mas tai. Bidadariku ini siapa? Naik kau HP komunis. Aku ajar kau cara nulis bahasa Indonesia yang baik dan benar kau. Sok-sok kau NKRI kau tulisin bahasa Indonesia aja kau nggak pandai kau. Cimak kau. Mengatasnamakan NKRI kau udah mengajarkan dan menyebarkan pemahaman komunis kau, paham kau? Aduh, kayak mana ini Kokori, hah? Katanya nggak ada lagi jalanan-jalanan yang seperti ini di negara kita. Tapi coba lihat ini jalan Riau ke Duri ya, Riau Duri ya. Coba lihat infrastruktur jalanan. Ini jalan besar ini ya, di mana truk-truk besar semua melintasi jalanan ini. Kayak mana perekonomian negara kita akan maju kalau infrastruktur jalanannya aja seperti ini? Perekonomian negara itu akan bagus apabila infrastruktur jalanannya pun bagus. Tapi ya kayak ginilah. Kayak mana ini? Hah? Kokori, kayak mana ini Kokori? Hah? Katanya udah nggak ada lagi jalanan seperti ini di negara kita. Tapi coba lihat ini. Kokori boleh jawab? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang pahit untuk ditelan fakta yang sekarang sudah berada. Seperti halnya dengan terkuaknya rasuah yang besar-besaran dekat kampung Mas Farhan. Seperti halnya daripada Pertamina yang dioplos dan juga mengakibatkan banyak kereta-kereta dan motor yang rusak. Dan juga kemarin juga ada orang yang rasuah nikel dan juga emas macam itu. Itu semuanya itu sudah terkuak semua para sahabat. Bahkan ada juga minyak yang dikurangi. Mungkin kalau minyak kita itu yang katanya itu minyak subsidi katanya para sahabat. Aku kurang tahu ya, soalnya Mas Farhan kalau dekat Indonesia itu tak bisa membedakan mana yang subsidi, mana yang non subsidi. Karena dekat Indonesia itu Mas Farhan bingung untuk membedakan mana yang subsidi. Kadang-kadang yang subsidi itu barangnya langka para sahabat. Itu makanya malas nak beli yang barang subsidi. Makanya beli yang tak subsidi macam itu. Kalau aku kata dengan keluarga Mas Farhan, daripada beratur panjang-panjang, tak payahlah nak beli barang-barang subsidi, nak beratur malah lah macam tu. Belilah yang tak subsidi macam itu, biar tak makan masa saja beratur panjang-panjang nak tunjuk IC pula apalah ini. Tak payahlah nanti beli yang tak subsidi saja macam itu. Kalau Mas Farhan kata dengan keluarga Mas Farhan macam itu para sahabat. Tapi yang katanya minyak kita itu, yang katanya 1 liter, malah yang ditimbang di banyak orang netizen yang juga membuat testimoni, membuat tes, ada yang 700, ada yang 900, ada juga yang 750. Itu berbeda-beda para sahabat. Jadi memang pelik sangat di tahun ini dengan pergantinya terlengsernya Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo ini. Memang sekarang ini memang terbesar dan juga di tahun ini dan juga terbanyak korupsi atau koruptor-koruptor, rasuah-rasuah terbongkar para sahabat. Jadi kalau Mas Farhan mengatakan sebuah video dalam jalan rusak, semoga saja. Dan juga kemarin jalan rusak ini itu katanya jalan tol pun juga dirasuah. Jalan tol untuk pembangunan rakyat katanya juga dirasuah. Apalah nak jadi? Yang paling menyibuk si Kokori itu yang selalu mengatakan Pulau Indah Kapuk juga semerbak indah, semacam melebihi Malaysia macam itu. Itulah yang kau banggakan, karena di sana itu sudah nampak kali dekat Pulau Indah Kapuk itu di Pik 2 nampak kali. Sekarang itu sudah tercium bau-bau orang-orang Tionghoa dekat sana. Jadi ketika orang di sana Mas Farhan baca di dalam kolom komentar, bahkan di dalam sponsor iklan macam itu, mereka menggunakan bahasa Mandarin di sana para sahabat.
dan di situ dalam kolom komentarnya Mas Pram baca itu katanya Riau nih 98 yuk aja gitu. Tapi Kokori ketika aku bahas itu Kokori itu koyak, kau suka negara kau ricu macam itu ya. Kalau kau tak suka ricu, stop lah Kokori, tak perlu bahas macam itu. Aku ni nak mengomentari negara aku karena aku cinta dengan negara aku. Aku nak negara aku itu lebih maju dan juga sekarang itu dengan terungkapnya koruptor-koruptor, aku itu bangga karena setelah koruptor-koruptor itu terungkap semua, mungkin sekarang ini di image negara Indonesia ini memang terjelek. Tak tahulah ke depannya nanti apa boleh dibenahi dengan adanya terungkapnya koruptor-koruptor ini para sahabat. Jadi buat Kokori, aku memang geram dengan Kokori. Aku katakan dalam video ini karena mereka sering nyetik video aku dekat TikTok. Memang aku katakan aku geram. Kalau aku jumpa, aku nak tumbuk tu lah. Betul lah. Aku nak tumbuk kalau jumpa itu Kokori. Geram kali aku dengan Kokori itu. Itu mungkin para sahabat dan teman-teman, mungkin para sahabat yang aku sampaikan selalu. Kalau memang nak bekerja ke mana-mana negara, jangan sampai datang secara ilegal. Itu yang paling penting. Terutama ke Malaysia. Jangan sampai datang secara ilegal, datanglah secara halal macam itu. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Mendir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.